Mungkin sebagian besar juga, sebagian dari yang bernazar ini juga berpikir bahwa, waduh ini rasanya ada kekuatan besar nih, nggak bisa dihadapi, ya sudahlah kita mengadu kepada Tuhan dengan cara dia gitu. Kalau aku kok sekarang malah berpikir ini, Mas Aman. Jangan-jangan ini burung ababil yang dikirim oleh Allah untuk menghancurkan gajah-gajahnya Abraham ini. Allah alam itu. Dan kesadaran itu muncul dan kayak ledakan gitu kan. Dia cuma membawa satu bara, terus kemudian dia meluluh lantakan sebuah kezaliman dan kecurangan-kecurangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang terus ingin menjaga kewarasan. Dan hari ini kewarasan kita sedang diuji dengan satu situasi yang sangat menarik sekali, dan itu justru di luar debat. Dimulai dari desak Anies, kemudian ada Anies Bubble, dan sekarang ada Nazar Pemilu. Dan diskusi kewarasan kita bersama Mas Aman. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mas Baba. Mas Aman ini adalah salah satu pengajar komunikasi politik Universitas Paramadina. Ini situasi yang agak unik sebenarnya dan tidak pernah ada di dalam pilpres sebelumnya. Dan ini juga sangat unik karena untuk bersekutu, berkumpul menjadi satu, itu tidak ada orang yang mengorganizer. Makanya disebut dengan sebuah gerakan organik. Gitu. Ya. Gimana sih ngelihatnya nih soal nazar pemilu ini, Mas Aman? Kalau fenomena ini kan baru beberapa hari ini ya, 1-2 hari ini ya, yang tiba-tiba muncul di trending topik di X atau di Twitter ya. Bertahan selama 6 jam sampai 300.000 lebih yang menazar untuk pemilu. Berarti ada 300.000 orang menazar atau orang yang ikut terlibat di dalamnya. Sebagian besarnya ikut karena kadang-kadang ada satu tweet kemudian diikuti yang lain. Aku ikutan juga di bawahnya. Jadi itu menular dengan nazarnya masing-masing lah. Yang menarik sebenarnya adalah nazar ini kan sesuatu yang sifatnya personal. Tetapi kemudian bergulir dan melibatkan ribuan orang, ratusan ribu bahkan. Yang lebih menarik lagi karena berkaitan dengan politik. Mengapa ini menarik? Karena kalau politik ini, katakanlah ini sebagai, kalau di tahun pemilu ya, ini agenda nasional politik, tapi kemudian ditarik ke masing-masing individu yang punya akun Twitter ini menjadi personal. Kenapa menarik menjadi personal? Karena kita ini kan sedang menghadapi capres, cawapres, siapa mendukung siapa. Kok tiba-tiba mereka masing-masing melibatkan dirinya dengan melakukan nazar. Kan kalau kita melihat nazar ini kan semacam janji ya. Kalau orang Jawa bilang kaul gitu ya. Tapi kalau dalam ajaran Islam kan nazar ini sifatnya wajib. Kalau itu syarat nazarnya itu terpenuhi, misalnya kalau ada yang begini nanti saya akan melakukan umroh atau apa, itu jadi wajib. Yang tadinya bukan wajib. Dan mostly sebenarnya ini perjanjian individu dengan Tuhan. Tapi itu dia libatkan dalam bentuk ekspresi politik. Sehingga kalau kita melihat dari sisi partisipasi politik, ini maknanya dalam sekali. Kan kalau kita lihat ya, dalam pembangunan politik atau budaya politik ini ada yang parokial, ada subjek, ada partisipan. Ini yang paling tinggi budaya politik itu kan partisipan. Kalau sudah sampai ke sana, maka apa yang selama ini kita khawatirkan, orang-orang dimobilisasi, diberi politik uang, ini sebenarnya ini harapan untuk melawan itu semua. Mengapa? Karena kalau Mas BW mengusung kewarasan, inilah kewarasan yang sebenarnya. Itu yang menarik sebenarnya, ada beberapa ya. Saya mulai masuk di sini. Jangan-jangan ini adalah satu gerakan yang ingin melawan politik uang. Maksud saya, sudah biasa kalau orang mau dikumpulkan harus dikasih iming-iming. Dan dia datang. Entah itu dikasih dalam bentuk barang, dalam bentuk uang. Pokoknya ini janji dan barang. Ini enggak. Orang melibatkan diri bukan karena ada politik uang. Cuman dia menginginkan ada sesuatu, yang sesuatu itu
harapan dia. Dan harapan banyak orang, terus kemudian dia memberi kontribusi. Jadi ini kayak partisipasi plus, Mas. Bukan hanya dia hadir, tapi dia ingin memberi gitu loh. Betul, nah itu yang dahsyat menurut saya. Jadi kalau dalam teori politik ada tadi itu ada budaya politik parokial, subjek sampai partisipan, ini jauh lebih dahsyat dari itu. Mengapa? Karena katakanlah ya, alih-alih orang mengharapkan uang dari praktek politik, dia mengeluarkan sesuatu meskipun bentuknya janji ya. Kalau kita lihat ya unik-unik tuh, misalnya ada orang mau bikin nanti kalau si ini menang, dia mau dikasih nasi kotak tiap Jumat misalnya. Terus kalau dia mau mengumrohkan orang misalnya. Kita sapa satu-satu aja, ya, Mas. Boleh. Pertama kali ini muncul dari seseorang yang namanya akunnya itu adalah Primawan Satrio. Dia mencuit, kalau Anies Imin menang, saya akan bikin career consultation gratis untuk 10 orang, berlaku juga untuk semua pemilih. Jadi ini dia lintas nih. Dia sebut kalau Amin menang, dia akan kasih 10 orang, tapi untuk siapa saja, bukan hanya pemilihnya 01 gitu loh. Ini dahsyat ini. Ini Mas, Priman Satrio nih. Itu keren banget itu. Dia dimulai dari ini sebenarnya. Terus sudah gitu, lagi ada yang namanya Irin Sobirin. Ya. Kalau Amin menang, toko kami akan bagikan paket sembako 25 paket beras. Berisi beras 5 kilo, gula 2 kilo, dan minyak 2 liter plus amplop 50.000 ke saudara tetangga dekat. Jadi ini dia tidak memberi supaya orang menusuk itu. Tapi kalau dia menang, maka aku akan kasih ya. Ini sebenarnya kan semacam, kalau yang ini ya, semacam merasa syukur yang didahulukan gitu ya. Kan dia ingin bersyukur. Jadi kalau melihat dalam konteks politik, politik kan kadang-kadang kita ini bukan politisi, bukan calon juga, bukan tim ses juga barangkali kan. Apa yang bisa kita kerjakan? Wah, saya nggak bisa bantu apa-apa, saya hanya bisa bantu janji. Yang dia miliki ya dia. Bahkan ada yang yang tidak punya apa-apa, dia seorang driver ojek online ya misalnya. Nah, dia tidak mengeluarkan apa-apa, dia mengeluarkan tenaga aja gitu. Hal ini juga bagus ya, Secuil Balado. Iqbal Sakputra. Ikutan kalau 02 kalah, wah ini malah bukan yang menang nih, 02 kalah, gua akan gratiskan seluruh ongkos ojol gua dalam sehari. Wah, ini kan dahsyat ya. Jadi tidak perlu orang harus punya sesuatu. Dan dia bukan orang yang mampu kan? Bukan orang yang mampu. Dia memberikan tenaganya kan itu kan. Artinya orang nggak perlu bayar, dia tenaganya. Ini sini Mayang nih. @Rizky Mayang. Tambahan nazar kalau Anies Imin menang, murni berdasarkan hobi dan kesukaan pribadi, aku mau biayain, wah ini dahsyat nih, 3 anak dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti SSB Uni Bandung. SSB apa itu, Mas? Sekolah sepak bola. Aku mau sedikit bantu mereka agar bisa menjadi pemain bola profesional. Ini kan ketulusan rakyat yang luar biasa ya. Maksudnya mungkin saja bukan orang yang berlebihan secara materi atau punya kemampuan, dia memberikan kemampuan, punya sedikit keahlian, dia sharing keahlian. Dan ini juga unik, Mas. Dari @sebut saja by. Makin kesini makin. Kalau Amin menang, saya mau bagi-bagi 1 ton arang briket untuk 50 orang. Nah, ini kan sesuatu yang pertama organik ya, dan saya yakin ini menular, Mas Bey. Kalau kita lihat di beberapa Twitter, kemudian ada komen di bawahnya, saya ikutan. Ada beberapa yang begitu. Ikut. Dalam pantauannya Mas Aman udah berapa ratus ribu nih yang kalau sekarang? Kemarin trending topik sampai 6 jam lebih itu 300.000 lebih yang terlibat dalam nazar pemilu ini. Dan saya kira ini sesuatu yang baik ya. Lepas dari apakah ini pendukung capres yang mana, walaupun kalau kita lihat trennya, sebagian besar mungkin pendukung capres nomor 1. Tapi ada juga yang tidak menyebut nomor 1, tapi kalau ini kalah gitu kan. Tadi dia bisa 01, bisa 03 kan, kalau yang 02 kalah bisa juga. Jadi sebenarnya ini pertama buah dari pendidikan politik menurut saya yang baik ya. Karena rakyat tidak hanya dimobilisasi dan digiring-giring untuk mendukung ini atau mendukung itu,
tapi mereka muncul kewarasan, ya, kesadaran politik, yang itu sebenarnya poin penting bagi partisipasi politik, ya, dengan kewarasan itu. Tapi kemudian kalau lihat fenomena hari ini di 2024 ini, sebenarnya ada sisi yang kita bisa lihat mengapa kalau tidak ke Amin, dia menginginkan 02 kalah misalnya gitu ya. Kan barangkali ada rentetan sebelumnya nih, misalnya ada indikasi bahwa 01 ini misalnya kesulitan mendapatkan logistik pemilu, 03 juga katanya begitu misalnya ya, karena apa namanya di salah satu capres misalnya 02 kan kita tahu misalnya di backup oleh kekuasaan dengan segala yang kita tahu di lapangan seperti itu, mungkin masyarakat merasa bahwa wah ini kita mau bantuin capres tapi kita nggak mampu juga nih. Akhirnya bantunya dengan janji itu, dengan nazar itu. Oke. Jadi menurut Mas Aman ini ini adalah hasil dari proses pendidikan politik. Dan pasti pendidikan politik itu prosesnya dalam jangka panjang ya. Udah ada proses yang begitu panjang. Dan ini diduga apa yang dilakukan oleh Mas Amin, Mas Anies inilah hasilnya, salah satu hasilnya ini. Ya setidaknya dugaan saya itu mengapa? Karena Anies ini kan sejak lama dia menggagas apa yang disebut dengan kepemimpinan gerakan ya. Bahwa kepemimpinan gerakan itu bukan hanya seorang pemimpin yang diikuti apa perintahnya, tetapi semuanya terlibat dalam proses kepemimpinan itu. Kalau yang sering disampaikan oleh Mas Anies kan bahwa dalam pelibatan publik itu ada sosialisasi, kemudian ada konsultasi, kemudian ada partisipasi dan ada kolaborasi kan. Nah, ini bentuk yang begitu jauh pelibatan publik sehingga bahkan mereka tidak disuruh pun, mereka tidak hanya menyampaikan gagasan, bahkan mereka menyediakan diri apa yang mereka punya. Ini menurut saya bagus sekali. Dan kalau kita lihat belakangan ini kan ada istilah gerakan rakyat. Jadi kepemimpinan gerakan yang kemudian membuahkan gerakan rakyat yang nyata. Meskipun kalau sebelumnya kita sering juga mendengar ada yang disebut partisipasi digital, memang salurannya adalah digital. Tapi yang mereka lakukan adalah real. Karena ada jejak digital dan bisa ditagih. Suatu saat katakanlah misalnya Amin menang. Tetangganya bisa, lu kan mau ngumrohin, gue mau dong umroh gitu. Misalnya gitu ya. Jadi tidak hanya capresnya yang berjanji, mereka semua berjanji. Dan jangan lupa, nazar itu kan sesuatu yang menjadi wajib kalau dalam hukum agama ya. Dan perjanjian itu dengan Tuhan loh. Artinya kalau dia tidak lakukan itu menjadi sesuatu yang karena jadi wajib kan? Saya menangkapnya dari proses pendidikan politik itu dia membuahkan kesadaran sebenarnya. Dan dari kesadaran itu muncullah partisipasi. Jadi partisipasi itu digerakkan oleh kesadaran. Dan kesadaran itu muncul karena ada proses awalnya yang disebut dengan pendidikan politik yang disosialisasi dengan luar biasa. Tapi yang kedua tuh ya Mas Al bilang tuh, kesadaran itu tidak bekerja dalam ruang hampa sendirian antar komunitas. Tapi dia meletakkan kesadaran itu dalam janji spiritualitasnya tuh. Ada transcendentalnya tuh. Ya, ini yang unik, fenomena baru. Iya, fenomena baru banget ini. Artinya dia tidak berjanji dengan dirinya sendiri dan komunitasnya, tapi dia berjanji dengan janji sakral yang diucapkan itu tapi dipublikasi. Dan yang menarik ini bukan untuk ria. Ini untuk memperlihat, ini poin ketiganya. Dia ingin menunjukkan supaya orang lain bersama-sama. Ini yang saya sebut menular, sesuatu yang menular tapi positif. Tadi kan ada salah satu ya. Jadi untuk semua pemilih, berlaku untuk semua pemilih. Pemilih siapapun, pemilih 01, 02, 03, ada yang tadi seperti itu. Ini artinya bahwa saya tidak menganggap bahwa pemilih atau masyarakat atau publik ini sedang hopeless, tapi setidaknya ketika mereka melakukan perjanjian dengan Tuhan, dengan nazar, ini artinya dia melakukan the ultimate yang bisa dia lakukan. Mungkin ada sesuatu yang dia rasakan, wah kayaknya ini kalau tidak kita nggak ikut akan susah lakukan perubahan. Kita ikut, apa yang bisa kita lakukan. Nah, kata kuncinya kemudian rupa-rupanya gelombang perubahan itu memang tidak bisa dibendung. Iya. Jadi saya mau bilang gini, melengkapi yang tadi, kesadaran itu muncul karena adanya keinginan.
adanya kebutuhan akan sebuah perubahan, Ya. dan dia meyakini pemimpin perubahan itu memang layak dipercaya dan dibantu untuk menjadi bagian penting agar proses perubahan itu bisa menjadi lebih cepat dan lebih nyata gitu. Bisa nggak disimpulkan kayak gitu? Bisa, karena ada juga misalnya ya, kalau di 01 itu ada Mas Anies sama Gus Imin kan sering menyebut bahwa apa yang mereka kerjakan hari ini itu tidak semata-mata ikhtiar mereka secara nalar ya, tetapi ada ikhtiar spiritual juga yang seringkali disampaikan ya secara terbuka gitu. Dan saya kira rakyat mendengar itu. Jadi ini bukan soal kalah menang saja, tetapi bahwa istilahnya diperjalankan kira-kira begitu ya. Sehingga sesuatu yang tadinya hampir tidak mungkin ketemu dua orang ini. Ini kalau menyangkut soal spiritual tadi, sehingga resonansi spiritual itu juga sampai juga ke sebagian pemilih ya. Dan sehingga langkah-langkah yang dikerjakan oleh publik dalam hal ini pemilih itu juga menurut saya mengejutkan. Tiba-tiba orang melakukan azar pemilu dan beramai-ramai sampai ratusan ribu orang. Dan itu kan kalau mohon maaf ya dalam tanda kutip, kalau dikapitalisasi luar biasa itu. Jadi mereka tuh kekuatan yang muncul dengan tidak diorganisir tapi malah mengorganisir dirinya. Dan itu mendapatkan kuantum, kayak berfusi gitu loh Mas. Kalau dalam hukum kekekalan energi itu, fisika itu begitu dia berfusi, maka dia melakukan kuantum karena ada ledakan gitu. Dan ledakan itu diwujudkan dalam bentuk harapan. Perubahan itu sebenarnya ingin menjemput harapan. Untuk apa berubah yang kalau perubahan itu tak bisa mewujudkan harapan? Nah, yang paling penting kemudian bahwa sebuah agenda politik nasional yang mungkin sebagian orang melihat ini kepentingan capres-cawapres tertentu, tetapi masing-masing mereka itu mempersonalisasi pada kepentingan individu masing-masing dan keluarga misalnya. Ini juga menjadikan motivasi yang luar biasa dalam gerakan politik. Kalau saya sebut ini betul-betul gerakan rakyat yang nyata, yang kalau istilahnya kalau tidak terlalu, katakanlah ada yang mengatakan begini, jangan ditumpangi oleh kepentingan tim ses lah misalnya begitu ya. Bisa saja itu terjadi, tapi mereka bergerak atas nama keyakinannya masing-masing kan. Kalau di sini malah saya nggak ngelihat itu tim ses bergerak. Ini kesadaran itu. Kalau mau dilacak sebenarnya kesadaran ini muncul Mas dalam sejarah pergerakan Indonesia modern. Yang sekarang ini Indonesia digital. Itu adalah apa yang disebut dengan gerakan gotong royong sebenarnya kan. Atau setelah itu ada yang disebut dengan turun tangan. Jadi semua bekerja sama membuat syaf, bahkan mengorganisir dirinya bukan sekedar kerumunan, tapi barisan yang ingin menyongsong perubahan dengan membangun optimisme. Yang paling menarik adalah di situ dia memberi sesuatu sesuai dengan kemampuan dia dan apa yang dia bisa berikan gitu. Dan tidak banyak-banyak gitu. 2-3 orang, 1-2 orang, satu gagasan kayak gitu. Tapi saya melihat ada sisi yang lain lagi barangkali dari sisi bahwa ini rupa-rupanya Indonesia ini tidak hanya perlu para politisi dan para capres-cawapres yang bergerak. Semua rakyat, terus setidaknya mereka yang melakukan azar pemilu ini ya, mereka punya kesadaran bahwa mereka tidak sekedar pemilih, tapi mereka harus terlibat dalam proses ini. Itu yang menurut saya penting untuk digarisbawahi. Mengapa? Karena kalau ini menjadi bagian dari pendidikan politik dan kemudian membuahkan partisipasi yang konkret dalam bentuk seperti ini kalau betul-betul kita bisa mewujudkan pemimpin yang sebagaimana yang mereka bayangkan, ini akan berlanjut, Mas. Setelah pemilu, setelah ada kepemimpinan baru, apa yang disebut partisipasi, kolaborasi, itu akan bisa dibangun terus-menerus dan dikembangkan. Untuk ya mungkin kita akan menghadapi krisis, menghadapi krisis pangan, segala macam. Ini bisa. Artinya barisan yang sudah terkonsolidasi itu akan bisa menjadi mata air yang akan mengisi oase-oase kebutuhannya. Ini ada lagi nih Mas. Tadi ada satu lagi. Nah ini deh, Satria Lingkar Jagat ini. Ikutan.
Kalau Amin menang, insya Allah aku ngasih tanah wakaf. Wah, itu luar biasa. 1.738 meter persegi untuk masjid. Nah ini kalau ini saya kenal nih, Eva Sridiana Canyogo ini saya kenal nih, karena pernah jadi narasumber ini. Oh, gitu. Ikutan, kalau Amin menang, aku ngasih ceramah kesehatan paru gratis untuk 5 sesi. Dia ini dokter ahli paru. Ya, waktu kemarin COVID itu dia salah satu orang yang berjuang di garis Ini depan. luar biasa ya. Yang pertama ini akan mewakafkan tanah 1.738 meter. Cukup luas itu satu hal. Itu dahsyat loh. Yang kedua, menular kan? Ikutan itu menular loh itu. Menular sesuatu yang luar biasa, dan karena dia seorang dokter, dia ngasih ceramah aja gitu. Paru. Cuman nggak gratis, ada gratisnya. Nggak perlu diberi honor tuh. Tapi sebenarnya sekarang gini Mas, gerakan seperti ini kan gerakan yang muncul karena sebuah kesadaran dan kreativitas. Ya. Dan dia ingin terlibat di dalam satu proses penting yang dia sadari akan menjadi titik balik untuk mengubah dirinya, keluarganya, dan masa depan Indonesia. Ya. Tapi kan ada orang-orang ini yang kemudian mencoba menumpang dan menghancurkan ini. Biasanya ada tuh. Ya. Ada kelompok-kelompok itu. Kemudian ditumpangilah dengan isu-isu. Ya, itu gimana ya caranya membersihkan? Saya kira gini Mas, kalau di era seperti sekarang ini, digital, sosial media, itu akan bisa dieliminasi karena mereka ini, katakanlah begini ya, ini kan lebih dekat sebenarnya dengan gerakan sosial ya, melalui digital ya, gerakan sosial melalui digital. Itu bukan hilirisasi digital, itu beda lagi. Beda lagi. Kalau dalam bentuk yang lain, misalnya dulu kita pernah tahu ada koin untuk Prita misalnya, iya kan? Itu kan bukan politik. Iya. Ketika ada orang atau pihak yang merasa teraniaya karena satu dan lain hal, kemudian orang berkumpul, bahkan koin yang dikumpulkan lebih besar dari denda yang harus dia bayar, dan keprihatinan. Nah, ini kan sebenarnya semacam gerakan sosial yang katakanlah secara vulgar ditumbangi politik. Kalau mereka tidak berkenan, ya bisa saja ini bubar dengan sendiri, atau kalau mereka oke, nyambung, bisa saja ini menjadi sesuatu yang simultan. Atau ini ada yang menarik gini Mas, kalau kesadaran ini terkonsolidasi, ada sesuatu yang menjadi ancaman dari proses pemilu kita sebenarnya. Ini kan nazar pemilu nih. Kecurangan. Artinya kalau gerakan ini nazar pemilu ini juga, selain yang ini yang udah keren banget cuman kemudian ditambah lagi dengan setiap orang menjaga suaranya masing-masing dan memastikan suara di lingkungan keluarga dan masyarakatnya tidak dicuri atau tercuri. Itu kan bisa nazar itu. Iya. Tapi bagi sebagian masyarakat, bagi sebagian pemilih, suara yang dicuri, kemudian kecurangan, cuman suara, itu kadang-kadang dianggap abstrak, Mas. Agak kurang konkret itu. Iya. Bahkan ketika saya susah datang ke TPS, nggak jadi dia nggak peduli misalnya nanti suaranya dipakai orang lain atau apa, karena agak abstrak bagi sebagian masyarakat kita. Lah, yang ini selain dipersonalisasi, lebih konkret dalam bentuk yang nyata. Misalnya, siapa tahu kan, misalnya warga sekitarnya, wah nanti kalau ini kita kebagian umroh nih misalnya, kan konkret kan hal-hal yang konkret. Iya. Nah, ini yang sebenarnya menarik dari sisi fenomena nazar pemilu ya. Tapi menurut saya bisa dikanalisasi dengan lebih baik ya, dalam konteks yang mungkin secara positif ya, partisipasi politik tadi itu. Dan saya kira penting bahwa kini dilanjutkan pada gerakan-gerakan yang kalau memungkinkan melawan kecurangan. Iya. Walaupun itu abstrak, mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, kesadaran itu akan semakin menggumpal ya. Dan kemudian menjadi sesuatu, karena kalau ini gerakan ini keren Mas. Gerakan mengawal untuk tiada kecurangan itu terjadi, kita akan memastikan supaya nazar itu memang bisa terlaksana gitu. Nazar-nazar yang diikrarkan tidak hanya dengan dirinya tapi dengan Allah itu akan ataupun apapun agamanya itu akan, itu kan kira-kira gini ya. Mungkin sebagian besar juga, sebagian dari yang bernazar ini juga berpikir bahwa
waduh ini rasanya ada kekuatan besar nih, nggak bisa dihadapi, ya sudahlah kita mengadu kepada Tuhan dengan cara dia gitu ya. Kalau aku kok sekarang malah berpikir ini, Mas Aman. Jangan-jangan ini burung ababil yang dikirim oleh Allah untuk menghancurkan gajah-gajahnya Abraham ini. Oh, alam itu. Dan kesadaran itu muncul dan kayak ledakan gitu kan. Dia cuma membawa satu bara, terus kemudian dia meluluh lantakkan sebuah kezaliman dan kecurangan-kecurangan itu. Apa yang menarik lagi selain yang tadi sudah kita diskusikan? Terakhir nih ya, kalau benar ini bagian atau buah dari proses pendidikan politik, maka Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar, Muslim yang demokratis ya, ini penting untuk melihat ini beri peluang bagi apa pembangunan demokrasi, pembangunan politik secara positif gitu. Ya. Ini ada satu lagi nih, kalau Prabowo Gibran dari Imre Nagi atau tagar asal bukan. Ini udah ini nih asal bukan Prabowo. Kalau Prabowo Gibran kalah, gue akan bikin intensif bootcamp gratis ngebahas spesifik tentang software instrumentation buat 10 orang tiap weekend selama 1 bulan. Wow, ini canggih banget ini. Nah. Tapi dia udah langsung to the point ini orang ini. Asal bukan Prabowo. Ini gimana, sebenarnya Mas? Kalau ini ada sisi lainnya. Kalau tadi kita bicara partisipasi yang seolah-olah semuanya pendukung 01, sebenarnya belum tentu juga mereka pendukung 01. Ada juga yang asal Prabowo kalah, itu artinya kan ini bisa 01 bisa 03 ya. Dan ini sebenarnya kalau diterus-teruskan bisa menjadi bentuk perlawanan. Baik. Bentuk perlawanan pada apa yang disebut sebagai mungkin hegemoni, capres yang didukung kekuasaan misalnya. Tapi mereka dengan caranya masing-masing itu ininya. Mengungkapkannya ya dengan nazar pemilu, tapi asal Prabowo Gibran kalah gitu. Saya mau bilang begini, pada akhirnya ini nazar pemilu adalah otentisitas baru yang belum ada mungkin ya di semua pergerakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baru dan lebih dahsyat. Dan mungkin ini baru pertama kali di dunia juga nih. Saya nggak ngelihat. Iya, memang karena biasanya nazar itu kan individu, Mas. Tapi ini kolektif. Yes, nazar kolektif ini baru pertama kali juga. Walaupun sebenarnya individu itu nanti nggak bisa lalu kolektif ditagihnya kan. Dan yang kedua yang menarik juga, ini bisa menjadi bagian dari wujud partisipasi politik yang sungguh diperlukan ketika memang Indonesia membutuhkan pemimpin baru ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian penting untuk mewujudkan perubahan yang senyata-nyatanya. Inilah kewarasan kita. Selamat datang nazar pemilu, selamat datang peradaban baru untuk Indonesia yang lebih jauh, lebih dahsyat. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.